Perkenalkan, kan nama saya Rizky Manurung. Saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan tentang software desain dokumen website injek lulusan D3 teknologi komputer IT. Yaitu ini, dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu lengkap. Yang seperti yang kita tahu, ICRS harus mencakup semua persyaratan untuk sistem perangkat lunak, termasuk persyaratan fungsional dan non-fungsional. Nah, di dokumen ini, ya, dia lengkap karena dokumen ini mencakup semua informasi yang diperlukan untuk memahami sistem yang akan dibangun. Misalnya ada tabel yang menjelaskan data tentang dosen, admin, jadwal dosen, dan janji temu. Setiap tabel memberikan informasi yang cukup sehingga pembaca bisa memahami apa yang dimaksud tanpa harus mencari informasi tambahan di tempat lain. Seperti ini. Selanjutnya konsisten. Konsisten tuh harus dalam penggunaan teknologi dan format dan harus bebas dari kontradiksi. Dan ya di sini konsisten tuh termasuk ya termasuk konsisten ya karena dalam dokumen ini istilah yang digunakan tetap sama di seluruh bagian. Misalnya jika ada di suatu bagian disebut dosen ini, maka di bagian lain juga akan disebutkan juga seperti dosen ID juga tanpa variasi. Ini membantu pembaca untuk tidak bingung dan membuatnya lebih mudah untuk mengikuti penjelasan di dokumen lainnya. Yang ketiga itu tidak ambigu. Research itu harus jelas dan spesifik dan harus menghindari penggunaan bahasa yang jelas dan atau yang tidak tepat. Ya, di sini setiap istilah atau deskripsi yang ada itu sangat jelas ya. Misalnya ada dibuat ketika menjelaskan bahwa dosen ID berisi ID dosen itu tidak bisa ditafsirkan dengan cara lain. Semua orang yang membaca akan mengerti bahwa itu merujuk pada identitas dosen yang unik. Ini penting agar tidak kebingungan apa yang dimaksud oleh si penulis. Yang keempat itu dapat dilacak. Em, Dapat dilacak itu harus dapat melacak ke dokumen dan artefak lain seperti kasus penggunaan dan kisah pengguna untuk memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi. Ya, membaca bisa melacak informasi yang ada di pada dokumen ini, misalnya jika ada persyaratan tentang jadwal dosen, kita bisa melihat tabel relevan dan menemukan informasi detail yang mendukung persyaratan tersebut. Ini membuat pembaca lebih mudah memahami bagaimana semua bagian bisa saling berhubungan. Selanjutnya itu dapat diverifikasi. Oh, SRS dapat diverifikasi seperti itu persyaratan dapat diuji dan divalidasi untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut terpenuhi. Ya, informasi yang ada dalam dokumen ini bisa diperiksa kebenarannya. Misalnya jika ada disebutkan bahwa ada jadwal tertentu untuk dosen, kita bisa melihat data yang ada untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar dan akurat. Ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat diandalkan. Yang keenam itu dapat dimodifikasi. eh, Dapat SRS harus dapat dimodifikasi sehingga dapat diperbarui. Ya, dokumen ini dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mudah untuk melakukan perubahan jika diperlukan saja. Jika tidak, bebas. Misalnya, jika ada kebutuhan untuk menambah kolom baru misalnya itu tabel dosen, itu bisa dilakukan tanpa kesulitan. Namun, sangat penting untuk melakukan perubahan dengan sangat hati-hati agar tidak merusak bagian lain dari dokumen yang sudah tertulis. Yang ketujuh itu diprioritaskan, SRS harus dapat mengutamakan persyaratan sehingga persyaratan yang paling penting harus ditangani terlebih dahulu. Oh, di sini dokumen ini tidak eh, dokumen ini tidak menunjukkan mana informasi yang lebih penting daripada yang lain. Ini bisa menjadi masalah ketika tim pengembang harus memutuskan bagaimana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, jika ada fitur yang sangat penting, seharusnya ditandai agar bisa jadi fokus utamanya terhadap yang akan dibaca oleh si pembaca. Yang kedelapan itu dapat diuji. SRS harus di sini SRS harus dapat ditulis dengan cara yang memungkinkan persyaratan diuji dan divalidasi. Ya, di sini termasuk karena informasi dalam dokumen ini cukup untuk membuat rencana pengujian. Misalnya, setiap tabel bisa dijadikan dasar untuk membuat skenario pengujian. Ini berarti kita bisa menguji apakah sistem berfungsi dengan yang diharapkan berdasarkan informasi yang ada sesuai dengan gambar.
Yang kesembilan itu tingkat rendah, tingkat tinggi dan tingkat rendah. Di sini dokumen ini ya termasuk karena dia mencakup gambaran umum tentang sistem tingkat tinggi dan juga detail spesifik tentang tabel dan file tingkat atau tingkat rendah. Ini sangat membantu pembaca yang hanya ingin memahami gambaran besar maupun yang ingin mendalami detail teknisnya atau dari gambar yang telah dibuat. Yang ke-10 itu relevan. Ya, ini termasuk relevan karena semua informasi yang dalam dokumen ini berhubungan langsung dengan tujuan sistem yaitu membantu proses booking jadwal dosen. Setiap tabel dan field yang ada di dokumen tersebut sangat berguna untuk mencapai tujuan relevan tersebut. Yang ke-11 itu dapat dibaca manusia. Ya, ini sangat dapat dibaca manusia meskipun ada istilah sedikit teknis, penjelasan yang diberikan cukup jelas dan mudah dipahami. Ini penting agar tidak hanya pengembang yang dapat memahami dokumen, melainkan juga orang lain terlibat, seperti manajer atau pemangku kepentingan. Yang ke-12 itu selaras dengan sasaran bisnis. Ya, dokumen ini mendukung tujuan bisnis institusi pendidikan dengan menyediakan sistem efisien untuk mengelola jadwal dosen dan mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa dokumen ini tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada bagaimana sistem ini akan bermanfaat bagi institusi. Yang ke-13 itu metodologi agile. Di sini tidak terdapat metode agile, agile. Kenapa? Karena tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa dokumen ini mengikuti pendekatan agile. Dalam agile, dokumen biasanya lebih fleksibel dan bisa berubah seiring perkembangan proyek. Namun di dokumen ini tidak terlihat lebih formal dan terstruktur, yang mungkin tidak sesuai dengan pendekatan agile yang lebih adaptif, seperti yang dapat kita lihat. Nah, sekian penjelasan 13 karakteristik dari saya. Sekian dan terima kasih.